Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Arianti Nur Utami, di mata kuliah Bahasa Inggris. Saat ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan ke-9, yaitu past tense. Nah, ini rencana kita di pertemuan untuk UAS, dan ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk UAS, pertemuan 10, yaitu past tense. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan apa itu tenses, yaitu bentuk kata kerja yang menunjukkan perubahan waktu, jadi kata kerjanya akan berubah seiring waktu yang berubah. Kemudian juga sudah terkait jenis kalimat, jadi terdapat dua jenis kalimat berdasarkan predikatnya, ada kalimat verbal, juga ada kalimat nominal. Untuk kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Sedangkan kalimat nominal, predikatnya adalah bukan kata kerja atau non-verb, yaitu berupa auxiliary verb to be. Oke, sekarang kita masuk ke tenses, kelompok tenses yang kedua, yaitu past tense. Past tense ini terdiri dari simple past tense, yaitu bentuk yang sederhana dari past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Sebelumnya kita sudah di kelompok nomor 1, yaitu present tense saat ini. Kemudian di kelompok nomor 2, yaitu past tense, yaitu lampau, kelompok lampau ya. Oke, saya masuk ke simple past tense. Saya menyebutnya, menyingkatnya dengan SPT. SPT gitu ya. Nah, ini simple past tense itu bentuk lampau, jadi bentuk lampau yang sederhana. Tenses ini digunakan untuk menerangkan peristiwa yang dilakukan di waktu lampau dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini waktu yang sederhana ini, waktu lampau yang sederhana ini, waktu peristiwanya diketahui. Bagaimana rumusnya? Untuk kalimat verbal yang menggunakan verb sebagai predikatnya, untuk kalimat positif, negatif, dan kata tanya, kemudian yang mengandung question word, yaitu subject plus verb to, atau baik irregular atau regular verb. Ini kalian sudah pelajari di materi sebelum UTS, yaitu di bagian verb ada irregular dan regular verb. Nah, itu berguna untuk masuk ke dalam tenses past tense ya. Contohnya di sini adalah subject she plus past tense studied English last night. Dia belajar bahasa Inggris tadi malam. Nah, tadi malam di sini adalah bentuk waktu yang lampau. Untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus did plus not plus infinitive verb 1. Nah, ini berubah dari verb 2 menjadi verb 1 tapi ditambah did di depannya, dan karena negatif maka ada not-nya. Contoh dalam kalimat she subject did not study, did not plus infinitive verb 1 English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Nah, bagaimana dengan kalimat tanyanya? Did-nya pindah ke depan, subject plus infinitive verb 1. Nah, dalam kalimat contohnya, did she study English last night? Jawabannya akan yes or no. Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam? Kemudian bagaimana dengan kalimat yang question word? Question word plus did plus subject plus infinitive verb 1. Atau kalau question word-nya menanyakan subjek, si subjek yang ditanya, yaitu question word who plus verb 2. Contoh dalam kalimat, ini kalimat yang positifnya, kalimat question word-nya, when did she, question word did, subject she, infinitive verb 1, study English, kapan dia belajar bahasa Inggris. Sorry, ini dihapus ya, karena ini harusnya jawabannya. Kapan dia belajar bahasa Inggris? Tadi malam. Gitu ya. She studied English last night. Nah, kalau ditanya siapa? Who studied English last night? Bukan who did study English, tapi who studied English last night? Siapa yang belajar bahasa Inggris tadi malam? She. Jawabannya she. She studied English last night. Oke, itu untuk kalimat yang verbal.
Bagaimana kalimat yang nominal? Jadi untuk kalimat nominal, to be, auxiliary verb to be is MR diganti dengan was or were. Were untuk subjek you, we, they. Was untuk subjek I, he, she, it. Itu ya. Was bentuk lampau dari is dan am. Were bentuk lampau dari are. Nah, di sini untuk kalimat positif, pada kalimat nominal, subjek plus were untuk subjeknya you, we, they, plus non-verb. Subjek plus was plus non-verb untuk subjek I, he, she, it. Contoh dalam kalimat, he was sick yesterday. Di sini tidak ada verb atau non-verb, yaitu sick. Sick ini bukan verb ya. Jadi dia sakit kemarin. Atau they were happy last night. Nah, happy di sini adalah non-verb, bukan kata kerja. Sehingga menggunakan was atau were. They were happy last night. Mereka gembira tadi malam. Nah, bagaimana untuk negatif? Tinggal ditambahkan not setelah was atau were. He was not, atau disingkat jadi wasn't. They were not, atau disingkat jadi weren't. Kemudian untuk kalimat tanya, was dan were-nya itu pindah ke depan sama seperti tadi did yang pindah ke depan. Plus subject plus non-verb. Oke, ini saya belum ubah ya. Di sini, was he sick yesterday? Atau were they happy last night? Yes or no? Kemudian, umumnya digunakan untuk apa sih simple past tense ini? Yang pertama, untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan waktu lampau dan selesai pada saat itu juga. Pada saat lampau itu selesai. Contohnya, he helped me last week. Dia membantuku minggu lalu. Ya sudah selesai di waktu minggu lalu bantuannya. Kemudian nomor 2, menyatakan kebiasaan di waktu lampau. Sama seperti present tense, kebiasaan. Tapi kalau untuk past tense, kebiasaan di waktu lampau. Tapi tidak berlangsung lagi sekarang ya, lalu. Contoh, when I was young, I work hard. Ketika saya muda, saya bekerja keras. Nah, bekerja keras ini waktu dulu muda, gitu. Dan itu tidak berlangsung lagi sekarang. Ya. Atau, he work in the restaurant, but now he is working in a factory. Jadi dia kerja di restoran dulu. Ya, dia bekerja di restoran, tapi sekarang bekerja di sebuah pabrik. Di restorannya itu dalam bentuk past tense, karena itu lampau. Nah, sekarang dia kerja di pabrik, itu dalam bentuk continuous tense, karena dia sekarang masih kerja di sana. Kemudian, nah rumus si past tense ini juga bisa menggunakan used to plus infinitive. Ya, yang mana artinya dari used to ini adalah dulu. Contoh, when I was young, I work hard. Diganti, when I was young, I used to work hard. Saya dulu bekerja keras. Kemudian digunakan untuk apa lagi sih simple past tense ini? Nomor 3, untuk menyatakan keadaan pada waktu lampau. Keadaan ya. Contohnya, we were at home last night. Time signal yang menandakan dia past tense. Yesterday, kemarin, last, lalu, last night, week atau last day, malam tadi, minggu lalu gitu ya. Terus bla 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 ago, misal 1 hour ago, 2 days ago, 2 hari yang lalu, ini artinya yang lalu. An hour, 2 days ago, okay. This morning, this noon, tadi pagi, tadi siang, kan itu sudah lampau. Oke, itu past tense. Kemudian masuk ke past continuous tense. PCT. Jadi, past continuous tense ini adalah bentuk waktu lampau yang sedang berlangsung. Jadi, kejadiannya berlangsung di waktu lampau dan saat kejadian lain terjadi. Jadi, kejadiannya berlangsung di waktu lampau, berbarengan dengan kejadian lain yang sedang terjadi. Tapi itu dilakukannya di lampau. Nah, rumus kalimatnya past continuous tense. Karena terdiri dari past tense dan continuous tense, otomatis di sini ada gabungan. Continuous tense rumusnya apa? Is, MR atau to be plus infinitive ing atau verb ing. Ya, is, MR plus verb ing. Kemudian kalau past tense adalah verb to. Sehingga ketika verb to ditambah is, MR plus verb ing, maka is, MR-nya menjadi verb to, yaitu
was, were, ditambah verb ing gitu. Ya, jadi past tense adalah verb to, verb, saya bisa membubuhkan tidak ya? Sepertinya, oke, pen. Oke, nah ini merupakan bentuk lampau dari is, am, ya, aduh jelek sekali, maaf ya. Jadi nanti ini was, were, ini is mr plus ini verb ing. Ini adalah continuous tense rumusnya. Nah, ini rumusnya adalah verb to. Ketika ini verb to digabung dengan is mr plus verb ing, maka is mr verb-nya menjadi was, were, seperti itu. Ya, jadi rumus dari past gampang ya untuk mengingat past continuous tense verb to dari is mr plus verb ing, sehingga rumusnya adalah subject plus was, were plus infinitive verb ing gitu. Kemudian kalau yang negatifnya tinggal ditambah not di setelah was atau were. Untuk kata tanyanya was, were-nya tinggal dipindah ke depan. Untuk question word-nya tinggal ditambah question word plus were plus infinitive ing. Sorry, ini ada yang terlewat. Ini ada subject. Ya, ada subject di sini. Oke, ini subject. What were you? Nah, subjek ini terlewat di sini, di rumusnya. What were you doing? How many boys were studying? Itu ya. Nah, ini contohnya di sini kalimat I was writing a letter when the bell rang. Nah, ini I was waiting, ini was plus infinitive ing. Kemudian kalau ini ditambah not setelah was, I was not writing. Kemudian ini was-nya pindah ke depan, was I writing. Kemudian ini tinggal ditambah question word. Ya. Nah, untuk ketentuannya, past continuous tense itu digunakan pertama menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Jadi contohnya, we were playing football last afternoon. Kami sedang bermain bola sore tadi. Jadi ini lampau yang sedang berlangsung ya. Kemudian menyatakan peristiwa yang sedang terjadi pada saat yang bersamaan di waktu lampau. Jadi untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah dimulai tetapi masih berlangsung ketika peristiwa lain menyusul terjadinya dua waktu yang lampau. Jadi ada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah he was arriving. Contohnya di sini peristiwa kedua I was eating my lunch. Ini peristiwa kedua. Nah, peristiwa pertama itu terjadi ketika peristiwa kedua ini juga sedang berlangsung. Contoh, he was arriving while I was eating my lunch. Artinya dia sedang datang sementara saya sedang makan siang. Jadi ada dua kejadian. Dua kejadian ini dan ini. Ya. Di mana dua kejadian tersebut terjadi di waktu yang lampau, kegiatan yang telah dimulai tapi masih berlangsung ketika peristiwa lain menyusul terjadi di waktu yang lampau. Gitu. Dia datang sementara saya sedang makan siang. Jadi ini peristiwa ini menyusul ketika peristiwa ini sedang dilakukan. Nah, time signalnya adalah when, ini while, kemudian ada when, ada ketika, as, all day yesterday, sepanjang hari kemarin, yesterday, last afternoon, at the time, dan at this time, yesterday. Kemudian, nah, karena ada dua kegiatan, maka ini dengan time signal seperti yang tadi when, while, as, itu bisa kombinasinya seperti ini. Past continuous tense plus when plus simple past tense, atau simple past tense plus while plus past continuous tense, atau simple past tense plus as
plus past continuous tense atau past continuous tense plus while plus past continuous tense. Nah, seperti itu. Jadi ini kombinasinya gabung antara past continuous dan simple past tense. Simple past tense dulu atau continuous tense, tengah-tengahnya while, kemudian past tense S plus past continuous tense, atau past continuous tense plus past continuous tense, dua-duanya gitu ya. Contoh, my father was talking with my mother when I came. Jadi ayah saya sedang berbicara dengan ibu saya ketika saya datang. Jadi ini kejadian kedua yang menyusul kejadian yang pertama ini. Sehingga kejadian yang menyusul itu adalah past tense, kejadian yang sedang berlangsung itu past continuous tense. My sister arrived while we were eating our dinner. Nah, yang menyusul adalah past tense, yang sedang terjadi adalah past continuous tense. Dan seperti itu seterusnya ya. Oke, kemudian ada past perfect tense. Nah, itu tadi past continuous tense, kemudian ada past perfect tense. Past perfect tense adalah bentuk waktu lampau yang telah selesai. Dia lampau, di sini past, kemudian ini perfect itu adalah telah selesai. Perbuatan yang telah selesai dilakukan pada waktu yang lampau yang menjelaskan atau menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Biasanya menegaskan yang lebih dulu terjadi. Menegaskan yang lebih dulu terjadi ya. Ini perbuatannya telah selesai, waktu lampau, menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Dan ini sudah selesai karena telah terjadi. Kalau continuous ini sedang berlangsung. Kalau ini telah selesai terjadi kalau past perfect tense. Nah, rumusnya karena perfect tense itu adalah have, has plus verb 3, perfect tense adalah rumusnya have or has plus verb 3, sedangkan past tense adalah verb 2, maka digabung dengan ini jadinya had. Nah, itu simpelnya. Jadi had plus verb 3. Gitu. Jadi ini verb 2 plus have has plus verb 3, itu have has-nya jadi had. Jadi subject plus had plus verb 3 untuk past perfect tense. Kalau untuk kalimat negatifnya ditambah not setelah had, kalau kalimat tanyanya had-nya pindah ke depan, kalau question word-nya ditambah question word, ditambah had subject plus verb 3, sama seperti ini. Ya. Sama seperti had subject plus verb 3, sama dengan ini. Oke. Nah, contohnya, she had slept when I came last night. Nah, ini past tense-nya nih. Jadi ini menegaskan yang lebih dulu terjadi. Yang lebih dulu adalah she had slept. Saya sudah tidur. Maka ini past perfect tense. Dia sudah tidur ketika saya datang tadi malam. Ya, she had slept-nya. Jadi ini kalimat ini menegaskan apa? Utamanya adalah inti dari isi kalimat ini adalah dia udah tidur loh ketika saya datang tadi malam. Jadi inti dari kalimatnya adalah dia udah tidur gitu. Dia sudah tidur ketika saya datang tadi malam. Nah, kalau negatif tinggal tambah not. Dia belum tidur. Kemudian apakah dia sudah tidur ketika saya datang tadi malam gitu. Nah, ini menegaskan kalimat yang lebih dulu terjadi. Jadi past perfect tense dan sudah selesai. Sudah selesai ya, tidurnya udah kelar. Gitu, tapi itu waktunya bentuknya lampau. Nah, itu untuk kalimat verbal. Untuk kalimat nominal bagaimana? Untuk kalimat nominal, karena tidak ada verb atau non-verb, maka verb 3-nya adalah been. Ini adalah verb ini, been ini adalah bentuk ketiga dari be. Jadi ini had ini adalah verb 2 dari have, has. Di sini. Kemudian ininya adalah bentuk ketiga dari be. Maka jadinya been. Gitu ya. Jadi kalimat nominal subject plus had plus been plus noun verb. Kalau untuk negatifnya tambah not.
Kalau kalimat tanyanya had-nya pindah ke depan. Jadi contoh dalam kalimat, she had been a doctor when he went abroad. Dia adalah seorang dokter. Dia sudah menjadi seorang dokter ketika dia pergi, dia yang lain ya, dia laki-laki pergi keluar negeri gitu. Misal dia perempuan sudah menjadi seorang dokter ketika dia laki-laki itu pergi ke luar negeri. Itu sih, atau kalau tambah notes dia belum menjadi dokter ketika dia pergi ke luar negeri. Sorry, ini saya tidak sempat ganti. Oke, atau kalau kalimat tanyanya, apakah dia sudah menjadi dokter ketika dia pergi ke luar negeri? Misal ketika ayahnya pergi ke luar negeri, contohnya ini saya ganti jadi ayahnya ya, biar gampang. She had been a doctor when her father went abroad. Dia sudah menjadi dokter ketika ayahnya pergi ke luar negeri, misal seperti itu. Nah, umumnya digunakan untuk apa sih bentuk tenses past perfect? Itu yang pertama, menyatakan perubahan terjadi di waktu lampau, perbuatan yang terjadi di waktu lampau sebelum perbuatan lain terjadi. Kejadian yang terjadi lebih awal itu dengan past perfect, kejadian berikutnya itu simple past tense. Jadi menyatakan perbuatan terjadi di waktu lampau sebelum perbuatan lain terjadi. Contoh, my mother had cooked the soup before I left. Ibuku sudah masak sup sebelum saya berangkat. Jadi ini yang lebih awal terjadi adalah ibunya masak sup. Kemudian sebelum kan, karena before kan sebelum saya berangkat. Jadi yang pertama yang terjadi adalah yang ini. Yang kedua baru ini. Nah ini past perfect tense menyatakan apa? Bentuk lampau yang telah selesai. Ini lampau. Jadi udah masaknya udah gitu. Beberapa waktu yang lalu. Kemudian past perfect itu juga digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam bentuk waktu simple past tense yang menggunakan kata tanya why. Contohnya pertanyaannya adalah why did she want to go there? Ini karena walaupun dia ini did verb to, ini karena ini verb to bisa dijawab dengan bentuknya ada past perfect tense. Why did she want to go there? Because she had never been there before. Karena dia belum pernah ke sana sebelumnya. Sehingga time signal di sini ada when, before, after, dan until. Oke, past continuous tense ya. Ini sama tadi seperti ini past perfect tense ya. Teman-teman, ini past perfect tense ini harusnya past perfect. Banyak tipe ya, mohon maaf. Ini perfect tense. Past perfect tense itu gabungannya past perfect plus when simple past perfect before simple past, atau simple past after past perfect. Jadi jangan kebalik ya, before dan after yang mana duluan. Jadi ingat kalau past perfect tense itu kejadian yang terjadi pertama kali. Kalau past tense-nya kejadian yang menyusul. Kemudian ada until, itu simple past dan past perfect tense. Contohnya dalam kalimat past dan simple past. They had been there when she arrived. Jadi ini kalimat kejadian yang pertama past perfect. Mereka sudah ada di sini ketika dia datang. Kemudian I had already written a letter before she came. Jadi ini kalimat kejadian pertama, ini kejadian kedua. Itu dan seterusnya. Kemudian past perfect continuous tense. Tadi past continuous tense. Sebelumnya past continuous tense, kemudian past perfect tense, lalu gabungan ketiganya past perfect continuous tense. Ini past perfect ini adalah tadi had plus verb T. Untuk continuous adalah to be plus verb ing, is mr plus verb ing. Sehingga ketika menggabungkan ini
to be verb 3, maka jadinya adalah been. Oke, ininya tetap had, ininya tetap verb ing. Ya, infinitive ing sama verb ing. Sehingga simpelnya ini rumusnya ada subject plus had plus been plus verb ing. Untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif itu tinggal ditambahkan not setelah had. Untuk kalimat tanya, head-nya yang dipindahkan. Had, subject plus been plus verb ing. Kalimat Oke, saya lupa. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk menyatakan bentuk waktu lampau yang selesai sedang berlangsung. Jadi perbuatan yang telah dimulai dan masih berlangsung di waktu lampau itu masih berlangsung ketika dibicarakan tuh di waktu lampaunya masih berlangsung. Nah, contoh dalam kalimat they had been living here for 2 years when I came. Jadi mereka telah sedang tinggal di sini selama 2 tahun ketika saya datang. She had been being sick for 3 days when we went to Jakarta. Dia telah sedang sakit selama 3 hari ketika kami pergi ke Jakarta. Nah, ini masih berlangsung gitu. Tinggal di sini masih berlangsung. Sakitnya nggak bisa dihapus ya. Oh, ada eraser. Oke. Nah, kalau ini dia masih sakit nih. Gitu. Jadi masih berlangsung. Nah, ketika itu dari lampau tuh udah 3 hari sakitnya. Gitu ya. Nah, ini they had not been living here for 2 years. Ini tinggal tambah not, they had. Mereka sudah tidak sedang tinggal di sini selama 2 tahun. Untuk she had not been being sick for 3 days when he went to Jakarta. Dia sudah tidak sedang sakit selama 3 hari ketika kami pergi ke Jakarta. Had they been living here dan sebagainya. Sesuai dengan rumus ini. Kemudian type signalnya apa? When dan after. Ya, dari Pak PCT, past perfect continuous tense, digunakan pada kalimat nominal. Kalau digunakan dalam kalimat nominal, maka verb, maka atau non-verb, maka non-verbnya diganti dengan terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan nanti bisa diketikkan di forum ya di Unidoku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.